Acara Fokus Group Discussion Persiapan Transformasi IAIN Kudus menuju UIN Kudus serta penandatanganan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas pada IAIN Kudus berlangsung Senin malam 30 November di Hotel Gripta. Deklarasi Pembangunan Zona Integritas penting sekali karena dapat menjadi modal utama untuk menuju transformasi IAIN Kudus menuju UIN Kudus. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Dr. Haji Iksan Magister Agama mengatakan bahwa diperlukan kolaborasi dengan stakeholder terkait sinergi pengembangan institut sejalan dengan pengembangan regional dalam rangka mendukung transformasi IAIN ke UIN Kudus. Sedangkan deklarasi dan penandatanganan zona integritas sebagai wujud komitmen zona integritas di lingkungan IAIN yang diharapkan setelah ini terdapat tindak lanjut yang efektif dan produktif. Beberapa hal perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka mendukung transformasi Institut Agama Islam Kudus menjadi Universitas Islam Negeri Kudus diperlukan kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mensinergikan pengembangan institut sejalan dengan pengembangan regional. Pengembangan institusi meliputi pengembangan dalam bidang infrastruktur dan penataan manajemen birokrasi. Di bidang penataan manajemen birokrasi, Institut Agama Islam Negeri Kudus mencurahkan segenap daya dan upaya dalam rangka mewujudkan wilayah zona integritas. Oleh karena itu, deklarasi dan penandatanganan zona integritas pada malam hari ini sebagai wujud komitmen dalam penguatan zona integritas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang diharapkan setelah ini terdapat tindak lanjut yang efektif dan produktif. Acara yang dihadiri PLT Bupati Kudus HM Hartopo bersama perwakilan DPRD Kabupaten Kudus, jajaran Forkopimda, Rektor IAIN Kudus yang semuanya sekaligus sebagai narasumber acara, serta Wakil Rektor 1, Dr. Haji Supaat Magister Pendidikan sebagai pemandu diskusi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Rektor 3 terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019. Ini adalah sejarah baru bagi PT KAIN karena dengan peraturan pemerintah itu sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 tentang pendidikan tinggi, peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2019 itu memberi mandat lebih luas kepada PT KAIN yang di kalangan kita disebut dengan wider mandat. Wider mandat yang dimasukkan di sini adalah merujuk pada peraturan pemerintah tahun 46 tahun 2011 itu, UIN, IAIN dan STAIN diperbolehkan membuka program studi yang selama ini disebut dengan program studi dengan basic ilmu umum, tanda petik ilmu umum. Di dalam zona integritas tentunya jangan hanya bentuk seremonial saja, hanya bentuk formalitas yang tentunya harus dibarengi terkait masalah birokrasi, reformasi birokrasi, adanya perubahan mindset. Dengan menjadi UIN ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat Kabupaten Kudus, kemudian bisa menjadi benteng apapun itu terhadap semua paham yang tidak sesuai di bumi Pancasila ini. Wali Songo, insya Allah menjadikan UIN ke depan ini akan terkenal dan mudah diingat, bahkan menjadi magnet tersendiri. Dan ini contoh di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, misalkan UIN Wali Songo, UIN Sunan Ampel,
UIN Syarif Hidayatullah. Dan mungkin kami berharap di Kudus ini tidak hanya UIN Kudus, tetapi UIN Sunan Kudus. Seusai acara Focus Group Discussion persiapan transformasi IAIN Kudus menuju UIN Kudus, acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi pembangunan zona integritas pada IAIN Kudus. PLT Bupati Kudus sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap percepatan proses transformasi kelembagaan IAIN menjadi UIN dan berharap akan ada fakultas-fakultas baru yang lebih banyak serta dapat menjadi pusat pendidikan generasi muda dari berbagai daerah. Saya kira saya memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya karena ini merupakan universitas negeri di antara mungkin di Karsedenen Pati maupun Demak dan yang lain di atas sekitar situ. Ini harapan kami mudah-mudahan dengan ada bisa transformasi ke UIN, bisa bertambah lebar, tambahan fakultas tambah banyak, apalagi jenjangnya ke depan mungkin ada fakultas kedokteran juga. Saya kira sangat luar biasa. Setelah evaluasi kemarin dari Kemenpan dibutuhkan tindak lanjut. Jadi program reformasi birokrasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati tidak sekedar seremonial, tapi ada tindakan-tindakan dan perlakuan-perlakuan terhadap ASN kita supaya tertata lebih disiplin, lebih rapi, dan lebih produktif. Nah itu maka diperlukan satu dorongan-dorongan yang nanti tidak hanya di sini. Kemarin 3 hari di Jogja kita menyusun SOP kinerja. Nah, itu supaya kerja kita terukur, tidak sekedar asal bekerja, tapi kerja yang terukur, produktivitasnya bisa dilihat nanti setelah ini berproses. Banyak dari stakeholder yang ada pada malam ini berharap bahwa tidak hanya alumni yang bersinergi, tetapi semua lembaga, baik pemerintahan, dari legislatif, dari yudikatif, berharap keberadaan UIN ini bisa secepatnya terwujud. Dan ini tidak hanya diharapkan oleh masyarakat Kudus, tetapi masyarakat di sekitar Kudus pun juga berharap yang sama.